Tuhan Yesus, Allah kami mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau setia sepanjang hari ini. Kami berdoa sungguh agar Engkau boleh memiliki satu kedambaan, yaitu kami sebagai orang-orang muda mengasihi firman-Mu seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami mempunyai satu kesempatan yang besar, yaitu membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Amin. Oke, baik. Selamat malam, Irfan, Claudia, Jenita. Ya, kita akan baca seperti biasa dulu, nanti baru ada tanya jawab dan penjelasan. Oke, Imamat pasal 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Oke, penyakit kusta. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anaknya, imam-imam itu. Imam harusnya memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Ayat 4, tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Apabila seorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya, ada bengkak yang putih yang mengubah bulunya menjadi putih dan ada daging liar timbul pada bengkak itu. Ayat 11, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya, imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia karena orang itu memang sudah najis. Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu dari kepala sampai kaki, seberapa dapat dilihat oleh imam. Amin. Dan kalau menurut pemeriksaannya, kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis, karena daging liar itu najis dan itu penyakit kusta. Kak, maaf, ayat berapa sekarang? Baru join aku. 16 ya? Ya. Ayat 16, atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya, penyakit itu telah berubah menjadi putih. Haruslah imam menyatakan orang itu tahir, memang ia tahir. Apabila pada kulit seseorang ada barah dan yang telah sembuh. Oke, lanjut saya ya, berarti ya. Ayat 19, 20, dan 21 ya. Tapi di tempat bara itu timbul bengkak yang putih atau panau yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaannya panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis.
karena penyakit kusta yang timbul di dalam darah itu. Tapi jikalau panau itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya dan tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Ayat 22. Dan jikalau panau itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas bara, dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Ayat 24. Atau apabila pada kulit seseorang ada lecur, karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih. Maka imam harus memeriksa panau itu bila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit. Maka yang timbul dalam lecur itu adalah penyakit kusta. Dan imam harus menyatakan orang itu najis, itu penyakit kusta. Tetapi jika menurut pemeriksaannya tidak ada panau itu, bulu yang putih dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harusnya memeriksa lagi dia. Jikalau panau itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tapi jikalau panua itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir sebab itu bekas lecur. Apabila seseorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, imam harus memeriksa penyakit itu bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena itu kudis kepada ia, yakni kusta kepala atau kusta janggut. Amin. Ini ya. Ada jenita di situ? Kalau belum mungkin bisa Bella. Ayat 31. Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya, dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka orang itu harus bercukur, hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya 7 hari lagi. Amin. Ayat 34, kemudian pada hari yang ke-7, imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit, sesudah itu ia dinyatakan tahir, dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kering, yang kuning. Memang orang itu najis. Ayat 37. Tetapi jikalau menurut penglihatan imam, kudis itu masih tetap dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh dan orang itu tahir dan imam harus menyatakan dia tahir. Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau, yakni panau-panau yang putih, ayat 39, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada panau-panau pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia harus menjadi botak, ia tahir. Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu sebelah atas atau sebelah depan,
ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Janggut. Amin. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis. Karena penyakit yang di kepalanya itu, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi harus menutupi mukanya sambil berseru-seru najis, najis. Amin. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit. Ayat 49, kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin, atau benang pakan, atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali, dan barang itu Amin. Ayat 52 ya. Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Tapi jikalau menurut pemeriksaan imam, tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu. Lalu ia harus mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Ayat 55. Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis dan engkau harus membakarnya habis. Karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam, tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. Ayat 57. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Amin. Tuhan. Ayat 58. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan, atau pada benang lungsin, atau pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit untuk menyatakan tahir atau najisnya. Amin. Amin. Baik, Tuhan lanjut dulu ya ke Markus ya. Markus pasal yang ke-5. Amin. Itu pasal ya, kita baca ya. Silakan. Saya kan, Kak. Ya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau, dia di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pengkuburan menemui dia. Orang itu diam. Dia sana dan tidak ada seorang pun lagi sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Amin. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya.
Ayat 7, dan dengan keras ia berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada seorang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Oh, berarti kita legion juga ya, kita banyak nih, 8 orang. Enggak, bercanda. Oke, intermezzo. Ayat 10 ya. 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya, lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Ayat 15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang orang yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimanalah ia mengasihi engkau. Orang itu pun pergilah dan memulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seseorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Amin. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Amin. Ayat 28, sebab katanya, asaku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya,
tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlu lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi pembacaan Alkitab kita sampai di sini ya. Oke, sebelumnya adakah yang ingin bertanya atau sharing terlebih dahulu? Aku mau sharing. Ya, silakan. Mungkin kalau topik yang Markus ini kita baca, kalau kita dari kecil pasti kita sudah belasan kali, terus mungkin puluhan kali ya dengar perkara Tuhan Yesus ini menyembuhkan anak yang sudah mati, yang membangkitkan anak yang sudah mati, juga menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan ini. Tapi inilah firman Tuhan itu selalu baru gitu. Hari ini kita baca, ini pun baru gitu. Remanya pasti berbeda. Terangnya pasti berbeda. Di sini saya mendapatkan satu perkataan bahwa perempuan yang sakit pendarahan ini dia adalah orang yang merebut kesempatan. Sebenarnya tujuan Tuhan Yesus itu adalah untuk menyembuhkan anak Yairus, membangkitkan anak Yairus yang sudah meninggal ini kan. Tetapi di dalam perjalanan bahkan ketika dikatakan di ayat 21 ini Tuhan Yesus menyeberang lagi dengan perahu, kemudian orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke tempat Yairus ini tuh banyak orang yang menyertai Tuhan Yesus, bahkan dikatakan berbondong-bondong mengerumuni Tuhan Yesus. Tapi cuman ada satu perempuan yang bisa mendapatkan bisa membuat Tuhan Yesus itu merasakan ada tenaga yang keluar dari diri Tuhan Yesus. Di ayat 30 ya. Tuhan Yesus itu berkata bahwa ayat 30 berkata bahwa pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Jadi ini pun sangat menyentuh saya juga hari ini kita sebagai orang Kristen gitu kan, saya sebagai orang Kristen, ibadah, banyak orang yang beribadah kepada Tuhan. Bahkan malam ini pun kita ada beberapa orang gitu kan baca firman Tuhan bersama-sama. Tapi siapa yang bisa menggerakkan atau sampai membuat Tuhan Yesus itu mengetahui ada tenaga yang keluar dari diri Tuhan Yesus gitu. Ini membuat saya sangat, Tuhan, saya mau menjadi perempuan ini Tuhan. Saya mau menjadi seperti perempuan ini yang merebut kesempatan membuat sampai Tuhan mengetahui ada tenaga yang keluar dari diri Tuhan sendiri. Perempuan ini merebut kesempatan karena tujuan Tuhan adalah pergi ke rumah Yairus ini. Tapi puji Tuhan, inilah iman dari seorang perempuan ini adalah tekad juga dari perempuan ini bahwa dia mau sembuh. Hari ini saya juga kita sembuh bukan cuma secara tubuh fisik gitu. Perkara rohani pun demikian. Saya juga menyadari ya bahwa masih banyak hal perkara untuk menuntut Tuhan itu saya masih perlu banyak disembuhkan dari tanda kutip
sepertinya penyakit rohani gitu kan. Jadi melalui ini saya mendapatkan saya perlu merebut kesempatan seperti perempuan ini, sehingga yang kedua, sampai Tuhan itu mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari diri Tuhan. Demikianlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa merebut kesempatan untuk membuat sampai Tuhan itu mengetahui ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari Tuhan itu, Tuhan sendiri. Amin. Amin. Izwan. Ada lagi? Atau ada yang galau, bingung, gundah, gulana, ya kan? Kok bisa sih perempuan itu seperti itu imannya? Misalnya saya diputusin pacar aja udah goyah gitu kan, dan sebagainya misalnya ya. Oke, belum ada? 1, 2, 3. Oke, baik, kalau belum ada, saya coba jelaskan sedikit. Tadi di awal sudah saya kasih ini ya, pandangan ya, bahwa memang hari ini kebanyakan orang, mayoritas itu, mereka hanya mau yang luaran atau yang nyamannya saja, ya, atau yang kelihatan mudah, ya kan? Misal ayat ini, oh aku ambil ayat ini aja, ayat itu susah, aku nggak mau ambil, nggak mau. Nah, teman-teman sekalian, ini yang dikatakan oleh kusta. Jadi Imamat 13 itu tadi berbicara mengenai tipe-tipe ya, atau banyak hal ya mengenai kusta. Nah, maka imam di sini dibilang apa? Ayat 59 ya, langsung yang terakhir aja untuk kesimpulannya. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan atau pada benang lungsin atau pada benang pakan atau pada setiap barang kulit untuk menyatakan tahir atau najisnya. Begitu rumitnya peraturan di zaman Perjanjian Lama. Namun hari ini kita lihat ini adalah hubungannya dengan iman dengan Markus pasal 5. Ya, kita semua tahu bahwa langit dan bumi akan berlalu tapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu ya. Nah, jadi pada malam ini iman bagaimana seperti yang dikatakan tadi, Yesus ya sebelumnya mungkin belum pernah ada yang minta supaya dia bercerita kepada tetangga atau teman-temannya apa yang tadi perbuat oleh Tuhan. Tapi kenapa Tuhan di sini berbicara demikian? Supaya apa? Supaya orang itu sadar bahwa ini loh, aku si hamba penyelamat ada padamu, ya, ada dekatmu. Nah, bahkan iman ini yang ditemui oleh Tuhan, dia berkata apa? Kita lihat ya di ayat yang sebentar. Nih ya. Ayat yang ke-12 ya. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Artinya apa? Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, yang kita punya hari ini begitu luar biasa. Sampai-sampai legion, iblis pun minta izin kepada Tuhan. Nah, hari ini apakah kita minta izin sama Tuhan? Ujian, untuk pergi, ya, untuk makan dan sebagainya. Apakah kita ada izin? Kita bukan izin bagaimana, tapi kita mengucap syukur, ya, minta tolong kepada Tuhan agar diri kita masing-masing, ya, memiliki satu pertumbuhan rohani yang tepat. Nah, kemudian kita melihat bahwa di sini ada satu perkara, yaitu membangkitkan anak Yairus, ya, yang menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Iman itu adalah timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, firman itu harusnya menjadi hidup kita, ya kan? Karena kalau kita lihat nanti ya di dalam Perjanjian Lama, ya, itu ada perkataan yang berkata begini, ya. Dalam kitab Mazmur ya teman-teman harusnya tahu semua ya. Mazmur pasal yang ke-100 ya. 119 ayat 105 ya kalau nggak salah ya. Nanti boleh dicek. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya. Ini artinya apa? Firman itu menguatkan. Memang akhir-akhir ini mungkin kita lelah. Aduh, Zoom terus, Zoom lagi, Google Meet lagi. Aduh, online segala macam. Membuat kita jenuh.
kalau bisa nge-zoom sambil tiduran deh, ya kan? Atau kalau bisa saya nge-zoom, ya udahlah, zoom-nya aja yang ada, sayanya nggak ada gitu. Nah, tapi apa? Hari ini kita belajar memiliki satu pengharapan, iman yang teguh, ya kan? Dari pagi sampai malam sudah begitu banyak bertemu dengan hal-hal yang mungkin menyebabkan kita semakin jatuh, semakin lemah ya, nggak ada bernapas. Bahkan kalau sampai ada yang bilang, Kak, saya ini cuma punya waktu untuk ke toilet doang, sisanya nggak ada buat saya, ya kan? Dan sebagainya misalnya. Tapi di sini harus kita ambil satu contoh yang baik. Yaitu tadi Kak Eva sudah bilang ya, banyak orang itu berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Tapi siapa yang bisa menjamah Tuhan? Ya, siapa yang mau menjamah Tuhan? Belum tentu semua orang banyak mau menjamah. Mereka hanya mau mujizat saja. Belum tentu mau menjamahnya. Nah, hari ini kita 8 orang, puji Tuhan kita sama-sama mau menjamah Yesus ya. Amin. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menguatkan kita semua, juga meneguhkan kita semua ya. Oke, baik. Kalau begitu, kita ubah sedikit ya. Jadi hari ini